Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan apa belum? Belum. Kok belum? Belum. Ya, walaupun belum sarapan dan udah sarapan, Ibu harap kalian bisa semangat ya untuk kelas hari ini. Oh ya, sebelum pembelajaran dimulai, kepada ketua kelas boleh dipimpin dulu terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ketua kelas, teman-temannya hari ini masuk atau ada yang sakit? Ada yang sakit, Bu. Rizka yang sakit. Rizka sakit. Udah kabarin juga? Udah. Oke. Yang lainnya sehat kan? Sehat, Bu. Berarti semangat banget ya hari ini buat belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai dan kita masuk bab baru, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ada yang mengingat materi pembelajaran minggu lalu? Bu, Ya, silakan Najwa. minggu lalu kita membahas terkait struktur organ pencernaan, Bu. Baik, jawaban Najwa sudah benar, namun masih ada yang kurang. Apakah ada yang bisa menambahkan? Nah, Ibu, Ya, silakan Nadia. minggu lalu kita membahas juga tentang fungsi organ pencernaan, Bu. Tepat sekali jawaban Nadia, bagus. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak organ-organ sistem pencernaan itu ada apa saja? Saya, Bu. Silakan Nina. Ada mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus sekali jawaban Yunila, sudah lengkap dan juga benar. Ibu harap teman-teman yang lain juga masih mengingat ya pembelajaran minggu lalu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menjelaskan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menyajikan 2 gambar yang relevan dengan diskusi tanya jawab kita pada kelas hari ini. Kemudian nanti ada teks berita yang harus kalian baca dan diambil inti informasinya itu apa. Kemudian nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan Ibu berikan LKPD yang di sini itu ada studi kasus yang harus kalian pecahkan dan presentasikan di depan. Kemudian terakhir ada kuis. Oke, Ibu akan membuka PowerPoint terlebih dahulu. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terkait peraturan kelas. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Ibu sudah melihat kalian sudah tepat waktu nih masuknya, bagus. Mohon dipertahankan ya. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Jika kalian banyak aktif, bertanya atau jawab, memberi saran atau tanggapan, kalian akan mendapatkan poin plus. Kemudian yang ketiga itu tidak main HP kecuali diizinkan. Ya Najwa. Kecuali Ibu bilang buka handphonenya searching. Dan terakhir bersikap tenang dan juga kondusif. Ibu harap kalian bisa menjaga kondusif kelas ini agar pemahamannya itu lebih mendalam. Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Apabila Ibu menyajikan 2 makanan tersebut, makanan A dan B, kalian akan memilih makanan yang mana? Belakangan, Bu. Baik, Mutia, boleh Ibu tahu alasannya apa? Memilih yang sebelah kanan itu karena lebih sehat, Bu, dan selain itu juga makanan yang Nadia. selain itu makanan yang di sebelah kanan itu juga memenuhi standar gizi kita, Bu. Baik, bagus sekali jawaban Mutia penjelasannya. Namun bagaimana apabila kita terus-menerus makan makanan yang A atau sebelah kiri? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau kita sering makan makanan yang di sebelah kiri itu, Bu, nanti tubuh kita tuh mungkin nggak ada mendapatkan cukup gizi, Bu. Selain itu juga makanan yang pedas dan berminyak itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan, Ibu. Baik, bagus sekali jawaban dari Mutia dan juga Umay. Benar ya anak-anak bahwa kalau makanan yang A, apabila kita terus-menerus makan, kita akan merasakan sakit gitu loh pada gangguan sistem pencernaan kita kayak diare. Kemudian kalau makanan yang B seperti yang dijelaskan oleh Mutia, itu makanannya cukup gizi dan juga baik untuk kesehatan kita. Nah, kira-kira gangguan apa saja sih yang akan muncul gitu ketika kita terus-menerus makan makanan yang A? Saya punya, Bu. Silakan Umi.
Menurut saya diare Bu, karena dari yang makanannya nggak sehat itu biasanya kan pengolahannya tidak bersih ya Bu. Nah itu rawan kontaminasi bakteri Bu. Nah bakterinya biasanya menyebabkan diare. Baik, bagus sekali jawaban Umi. Sudah benar dan lengkap. Namun apakah ada yang menambahkan gangguan apa saja mungkin akan muncul? Kayak Ibu, Silakan Syifa. selain itu kita juga bisa terkena Bu kalau sering makan makanan pedas dan berminyak. Benar. Tepat sekali jawaban Syifa dan juga Umi bahwa makanan yang A itu akan memunculkan penyakit gangguan sistem pencernaan kita. Nah, kira-kira dari tanya jawab kita tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita akan belajar terkait apa? Tentang penyakit Bu, atau Gangguan pencernaan. Benar, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis gangguan pada sistem pencernaan manusia dan mengidentifikasi faktor penyebab, gejala dan juga upaya pencegahan. Baik, di sini sesuai dengan yang Ibu katakan, Ibu telah menyajikan 2 teks berita yang bisa kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa ambil inti atau tujuan utama dari informasi pada teks beritanya. Kira-kira kalau Ibu kasih waktu 1 menit, apakah cukup? Kurang. 2 menit. Saya banyak Bu. Itu banyak Bu. 2 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, baik. Silakan kalian baca, jangan lupa kalian tulis inti dari informasinya dong. Nadia, baca ya. Gak bisa di zoom lagi Bu. Bentar. Kurang kelihatan kah? Kelihatan Bu, kelas. Nambah minyak kali. Nanya ke depan. Nadia mau ke depan, maju aja Nadia. Bangkunya ke depan. Nadia, jangan terlalu depan. Maaf. Nadia ini terlalu semangat karena ada sarapan banyak ya Nadia. Iya, masih Ayo. Padang. Yang lain boleh dibaca terlebih dahulu. Udah, yang sebelah sini dibacanya. Ayo Nashwa, Umi, udah selesai? Kita Ibu. Nah, udah 2 menit waktunya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan atau menjelaskan inti dari informasi teks berita tersebut? Ayo Bu. Silakan Nadia. Jadi artikelnya itu tentang jajanan yang tidak sehat. Banyak anak sekolah itu yang jajan di pinggir jalan, padahal jajanan itu nggak bersih. Bikin sakit deh. Bagus sekali Nadia, jawabannya sudah tepat dijawab. Namun apakah teman-teman sependapat atau ada yang menambahkan dari jawaban Nadia? Saya ingin menambahkan Ibu. Ya silakan Mira. Jadi kalau anak-anak itu seringkali mengkonsumsi jajanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dan banyak jajanan dijual di pinggir jalan dalam kondisi yang terbuka tanpa penutup dan ini akan memungkinkan bakteri dari lingkungan sekitar itu menempel Bu pada makanan. Jadi jika makanannya itu terkontaminasi maka bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita dan mengganggu sistem pencernaan sehingga meningkatkan risiko terkena penyakit diare. Baik, bagus sekali jawaban Mila, sangat lengkap. Mila bisa mengambil informasi atau inti dari teks berita tersebut. Apakah ada yang menambahkan lagi dari jawaban Mila? Saya Bu, Silakan. jadi jajanan yang dijual di jalanan itu juga menggunakan alat dan bahan yang kurang layak, terus juga nanti dia berisiko membawa bakteri penyebab diare. Baik, tepat sekali jawaban Mutia. Jadi benar apa yang dijelaskan oleh Nila, Nadia dan juga Mutia bahwa artikel ini atau berita ini menjelaskan terkait bahayanya jajanan di pinggir jalan yang sering dicobain sama anak-anak gitu kan, karena ya tadi faktornya itu anak-anaknya itu nggak cuci tangan terlebih dahulu, kemudian biasanya jajanan di pinggir jalan
itu kan nggak ditutup ya, maupun udara yang kotor itu menempel, terus juga seperti yang dikatakan Mutia dan bahannya juga tidak higienis. Nah, apakah ada yang bisa tahu mengapa gitu ya? Jajanan itu sering banget nggak sehat untuk anak-anak dibandingkan orang dewasa. Maksudnya tuh anak-anak tuh lebih rentan terkena penyakit karena jajanan yang nggak sehat ini. Saya Bu, Silahkan Umi. ya menurut saya anak-anak lebih mudah sakit karena mereka masih kurang memahami Bu pentingnya kebersihan dan belum bisa memilih makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, banyak anak yang lupa mencuci tangan sebelum makan sehingga bakteri dari tangan bisa masuk ke tubuh. Daya tahan tubuh anak juga belum sekuat orang dewasa sehingga mereka lebih rentan terkena penyakit akibat jajanan yang tidak sehat. Bagus sekali Umi, jawabannya sangat solutif dan juga lengkap ya. Nah, dari tadi Ibu mendengar kalian ini banyak menyebutkan bakteri. Apakah kalian ada yang tahu bakteri apa yang bisa menyebabkan diare atau sakit perut ini? Belum tahu. Baik, tidak apa-apa, Ibu juga lihat kalian masih bingung. Nah, Ibu akan menampilkan video yang akan membantu kalian mengetahui bakteri apa yang bisa menyebabkan diare. Silahkan kalian tonton videonya. Jangan lupa untuk dicatat ya, karena nanti setelah video Ibu akan menanyakan jawaban dari video. Causes. Diarrhea can be caused by a virus, such as norovirus or rotavirus. Bacteria, such as Campylobacter and Escherichia coli or E. coli, which are often picked up from contaminated food. A parasite, such as the parasite that causes giardiasis, which is spread in contaminated water. These infections can sometimes be caught during travel abroad, particularly to areas with poor standards of public hygiene. This is known as traveler's diarrhea. Diarrhea can also be the result of anxiety, a food allergy, medication, or a long-term condition, such as irritable bowel syndrome or IBS. Sudah, apakah sudah paham atau ingin diulang lagi videonya? Sudah paham. Baik, kalau sudah paham dan mengerti maksud dari videonya, apakah ada yang bisa menjawab faktor penyebab apa saja yang bisa membuat diare selain bakteri? Ya, Ibu kan akan maju ke depan. Sini ada 6 penyebabnya, jadi satu orang 3 poin. Saya Bu. Silakan, Umay. 1, 2, 3 isi. Mutia mau maju juga. Mutia mau maju. Silakan ya. Boleh. Teman-teman yang lain kalau ingin menambahkan juga boleh ya. Teman-teman yang lain juga boleh catat di bukunya masing-masing. Nadia, mencatat nggak? Apa udah hafal? Oke, yang lain boleh catat juga ya. Kalau butuh bantuan dari teman-temannya boleh bilang ya. Semuanya mencatat dulu. Umi, kenapa main handphone? Kan Ibu belum bilang searching. Ibu, silakan dicatat. Baik, Umay sudah.
datanya? Ya Bu. Sudah. Baik. Baik, sudah Mutia? Sudah. Coba teman-teman dibaca terlebih dahulu apakah kalian sepakat atau sependapat dengan jawaban teman-temannya? Sepakat. Sepakat. Nadia? Sepakat Bu. Baik. Jangan handphonenya Nadia. Ya Ibu. Baik, jadi benar faktor penyebab dari diare itu ada 6, termasuk infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit, juga efek samping dari obat, intoleransi makanan dan juga radang usus. Nah itu beberapa faktor penyebab diare yang dijelaskan pada video tersebut. Nah kira-kira menurut pendapat kalian apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari sedikit dari resiko bakteri pada jajanan yang ada di pinggir-pinggir sekolah itu? Saya Bu, Silakan Nashwa. kita bisa membawa bekal dari rumah, terus jangan jajan sembarangan. Nah, kalau misalnya terpaksa jajan, pilih jajanan atau makanan yang bersih dan tertutup. Dan juga pakai sarung tangan atau penjepit makanan pas ngambilnya. Bagus sekali jawaban dari Nashwa juga. Kira-kira kalian pada bawa bekal atau enggak ini? Bagus yang udah bawa karena bakal menjadi salah satu solusi ya biar kita nggak jajan sembarangan. Nah untuk yang nggak bawa bekal, kalian bisa pilih lagi ya, lebih selektif memilih makanan makan siang. Baik. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok sesuai dengan arahan ibu. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian ibu akan bagikan LKPD-nya. Dalam LKPD ini ada studi kasus yang harus kalian pecahkan. Dan nanti untuk presentasi kelompoknya ibu yang akan pilih. Oke? Kelompok yang paling aktif yang ibu lihat boleh ibu pilih. Jadi kalian boleh berlomba-lomba untuk aktif ya. Aktifnya ini aktif diskusi dan tanya jawab. Baik, ini untuk kelompok 1. Silakan. Ini untuk kelompok 2. Kasih Bu. Untuk diskusi kali ini ibu membebaskan kalian untuk searching di handphone dari sumber apapun, boleh Google, boleh buku ataupun e-book ya. Persilakan, tapi mohon menjaga kondusif dan juga ketenangan. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada ibu. Untuk waktu diskusinya 5 menit apakah cukup? Cukup. Baik. Silakan boleh diskusinya dimulai dari sekarang. Ayo kelompok 2. Kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Ke kelompok ini apa? Di LKPD-nya pada lembar kedua ada sumber pembelajaran atau referensi, itu isinya buku, bisa kalian scan untuk menjadi referensi jawaban kalian ya. Ayo, kelompok 2 ada apa? Ada yang ditanyakan kelompok 2? Waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Iya benar, kelompok 1. Ini gak usah. Iya juga. Oh iya, di dokter Bu. Jadi gue tidak. Ayo apa? Ada yang tanyakan apa yang kurang jelas? Ini sumber belajarnya bisa kalian scan ya. Oh, ini. Tebak. Susah nggak pertanyaannya? Gampang ya, berarti nanti kalian bisa presentasikan dengan baik. Easy question ya Ella. Tinggal 3 menit lagi untuk diskusi kalian. Udah selesai kalau enggak? Udah dong. Baik, masih ada 2 menit lagi.
Kalian bisa memaksimalkan 2 menit ini untuk diskusi dengan teman kelompok kalian. Oke, Bu. Umi main apa lagi, Bu? Pokoknya untuk searching Google atau untuk yang lain. Kamu ya, Bu, Mutia mau beli makhluk Bu nanti. Tapi jangan sering-sering ya Mutia. Oh, berarti